Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Abio Gawianto, selaku pembawa acara pada siang hari ini. Selamat datang di acara Central Bank Policy Forum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bank Sentral Dunia. Dan pada siang hari ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan para pakar dan tokoh keuangan dunia yang nantinya akan berdiskusi bersama saya berkaitan dengan bagaimana Bank Sentral menyikapi adanya pandemi ini dan langkah-langkah selanjutnya pasca pandemi untuk pemulihan kondisi ekonomi dan juga Bank Sentral di seluruh dunia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan dulu kepada semua narasumber kita. Narasumber pada siang hari ini, yang pertama yaitu ada Presiden World Bank, Bapak Lilo. Selamat siang, Pak Lilo. Selamat siang, Pak Bioga. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. selanjutnya ada ekonom dari Fakultas Ekonomi UI, ada Pak Muhaimin Nur Amin. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Mas. Oke, selanjutnya ada dari Asian Development Bank, Kantor Perwakilan Indonesia, Bapak Saiful Huda. Halo Pak Huda. Siang Pak Abi. Oke, selanjutnya dari pakar keuangan India, ada Pak Putu Mahendrayana. Ya, selamat siang Mas Abi. Oke, selamat siang Pak. Selanjutnya juga ada dari Ketua Kantor Perwakilan Bank Indonesia dari cabang London, ada Pak Gana. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Abi. Oke, ada Direktur Pelaksana IMF, ada Bapak Devrialdo. Selamat siang Pak Devri. Halo, selamat siang Pak Abi. Oke, dan juga yang terakhir ada visiting profesor dari UGM, yaitu Pak Irfan Aziz Al-Firdaus. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Abi Yoga. Bagaimana kabarnya? Selamat siang. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Namun untuk memulai diskusi pada siang hari ini, kita akan membahas lebih dalam nih mengenai kebijakan moneter dan juga bank sentral, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi akibat adanya krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, banyak negara-negara di dunia yang masih berjuang untuk meningkatkan performa ekonomi dan kesehatannya. Dan hal itu menyebabkan adanya kenaikan inflasi dalam beberapa waktu kebelakangan ini, dan juga melihat bank sentral tiba-tiba harus dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, yaitu banyak bank sentral menurunkan suku bunga jangka pendek dan lain sebagainya, yang begitu rendah, dan hal ini merupakan tidak umum terjadi. Juga pasar negara berkembang atau emerging market mengalami penurunan yang tajam, dan juga kondisi pasar keuangan dan juga rantai pasok yang terganggu di beberapa negara. Meskipun tersebar luas ya kesepakatan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan kesehatan akan memainkan peran utama dalam memerangi pandemi dan menghasilkan pemulihan ekonomi, tapi kebijakan moneter juga masih memiliki peran yang sangat sentral untuk diterapkan, khususnya dalam menangani pandemi ini. Nah, bank-bank sentral di dunia dengan cepat beralih ke langkah-langkah yang extraordinary selama masa krisis seperti sekarang ini. Bank sentral juga kembali menghidupkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikembangkan dan memperkenalkan serangkaian program yang benar-benar baru untuk mendukung segmen ekonomi tambahan yang memang itu harus dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, yang pertama saya akan ke Presiden World Bank, Bapak Lilo. Kalau kita lihat secara sekilas, ini negara-negara secara garis besar ya terkelompok menjadi negara emerging market dan juga advanced economies. Nah, apa sih respon atau bagaimana respon negara-negara tersebut dalam menyikapi krisis saat ini, khususnya di bidang moneter? Silakan Pak Lilo. Sebenarnya negara advance economics maupun emerging market itu tidak terlalu berbeda ya.
Dan mungkin akan saya paparkan beberapa persamaan dan perbedaannya gitu ya. Nah, yang pertama, central bank di advanced economics maupun emerging market, mereka semua sepakat untuk menurunkan suku bunga. Bahkan untuk negara advanced economics, menurunkan suku bunga relatif mendekati rate 0%. Bahkan untuk beberapa kasus seperti Jepang, rate-nya bahkan mencapai negatif seperti itu. Lalu, semua negara sama-sama tetap menetapkan forward guidance. Hanya saja untuk kasus Bank Indonesia tidak menetapkannya. Selanjutnya, bisa kita lihat bahwa semua bank sentral tetap membeli sovereign debt, dan mayoritas bank sentral tetap membeli aset-aset lainnya, kecuali Bank Indonesia. Semua bank sentral juga sepakat tetap memberikan liquidity provision, tetapi sama-sama sepakat untuk tidak memberikan direct lending, seperti itu. Dan juga bank sentral juga mengadakan program-program untuk mengencourage bank lending, kecuali Bank of Canada. Selanjutnya, counter-cyclical capital buffer atau bisa kita sebut dengan CCYB tidak diterapkan selama pandemi. Karena dengan adanya pandemi, dikarenakan shock, maka CCYB tidak ditetapkan, kecuali Bank of England yang menetapkannya. Di sisi lain, kebijakan capital requirement diterapkan di hampir semua bank sentral kecuali di Bank Indonesia, seperti itu. Sehingga bisa kita lihat memang tidak terlalu berbeda, tetapi ada beberapa kebijakan yang hanya diterapkan di emerging market dan ada juga beberapa kebijakan yang diterapkan di advanced economic, walaupun tidak semuanya. Seperti itu, Pak Abi. Oke, terima kasih Pak Lilo. Selanjutnya juga kebijakan yang kita ketahui, kebijakan yang diterapkan sebagian besar karena guncangan COVID tadi, banyak nih membuat bank sentral memiliki neraca yang melebar, sangat besar. Dan kemampuan bank sentral yang terbatas untuk melepas pembelian sebelumnya menunjukkan bahwa neraca mereka akan besar untuk beberapa tahun ke depan. Nah, saya beralih ke Direktur Pelaksana IMF, yaitu Pak Aldo. Menurut Anda nih, bagaimana bank sentral harus mengelola neraca mereka setelah krisis ini berakhir dalam beberapa tahun ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Abi. Memang benar ya bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan guncangan perekonomian di hampir sebagian besar negara di dunia. Nah, kondisi ini juga menyebabkan tingkat suku bunga global ini menjadi rendah secara terus-menerus, sehingga membuat banyak bank sentral negara tidak memiliki alat yang mereka butuhkan untuk menjalankan mandat mereka mengingat kerangka kebijakan yang ada. Sebagian besar bank sentral di dunia juga telah berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara melalui pelonggaran kebijakan moneter. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti penurunan suku bunga, peningkatan pembelian aset, dan juga peningkatan likuiditas. Nah, kebijakan tersebut itu ditujukan untuk mempertahankan stabilitas keuangan di satu sisi dan juga untuk meningkatkan perekonomian negara. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut ini telah berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin melalui laju inflasi dan juga peningkatan perekonomian yang tercermin dari produk domestik bruto. Namun di sisi lain, memang benar bahwa kebijakan pelonggaran moneter tersebut berdampak negatif terhadap pelebaran neraca bank sentral. Nah, neraca bank sentral di sebagian besar negara ini mulai melebar sebagai akibat dari peningkatan pengeluaran untuk merespon dampak dari pandemi. Bank sentral sebagai otoritas moneter ini perlu merespon kondisi tersebut dengan menerapkan dan mengelola kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan yang telah diterapkan pada saat krisis. Nah, terdapat beberapa kebijakan yang bisa diterapkan seperti yang pertama untuk meningkatkan suku bunga, meningkatkan giro wajib minimum, dan menurunkan pembelian aset negara. Saya akan memberikan pandangan terkait satu kebijakan, yakni peningkatan suku bunga. Setelah krisis berakhir, Bank Sentral dapat mulai meningkatkan suku bunga acuan secara bertahap sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Peningkatan suku bunga ini diperlukan untuk menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat dan meningkatkan jumlah tabungan di bank. Peningkatan jumlah tabungan di bank ini akan memperbaiki posisi keuangan di bank sentral, sehingga secara bertahap neraca bank sentral akan kembali seimbang dari yang sebelumnya mengalami pelebaran. Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa negara yang telah lebih dulu meningkatkan suku bunganya setelah pandemi ini, seperti salah satu contohnya adalah Bank of England yang meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 15 basis point menjadi 0,25% pada kuartal keempat tahun 2021 ini. Baik, terima kasih Pak Aldo atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan ke
Pak Muhaimin selaku ekonom dari FEB UI. Masih dengan pertanyaan sama, menurut Anda bagaimana Bank Sentral harus mengelola neraca mereka setelah krisis berakhir dalam beberapa waktu ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Jadi kebijakan yang dapat diambil oleh Bank Sentral itu yang pertama adalah meningkatkan giro wajib minimum. Nah, pada saat krisis, sebagian besar bank sentral di beberapa negara itu menurut pertumbuhan ekonomi. Nah, dampaknya itu dapat dilihat pada peningkatan PDB di beberapa negara saat pandemi. Namun kebijakan tersebut itu juga berdampak terhadap pelebaran neraca bank sentral. Nah, oleh karena itu, ketika krisis telah berakhir dan pertumbuhan ekonomi telah meningkat secara bertahap, maksudnya bank sentral itu dapat menerapkan kebijakan sebaliknya dengan meningkatkan giro wajib minimum. Nah, tujuannya itu tadi adalah bahwa untuk meningkatkan cadangan keuangan bank dan menyumbangkan neraca bank sentral. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengurangi pembelian aset. Nah, krisis ekonomi akibat adanya pandemi itu cukup berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat yang tercermin kemudian dari rendahnya inflasi dan turunnya PDB gitu. Nah, kondisi ini membuat otoritas moneter itu harus menambah jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara membeli surat utang negara, obligasi, dan kemudian aset-aset lain agar dapat meningkatkan perekonomian. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap pelebaran neraca bank sentral. Oleh karena itu, bank sentral dari setiap negara itu dapat mengurangi pembelian aset ketika kondisi perekonomian mulai stabil. Nah, bank sentral itu dapat mengurangi pembelian aset seperti surat utang negara, obligasi, dan aset-aset lain yang dilakukan secara bertahap guna menyumbangkan neraca bank sentral yang telah melebar akibat dari dampak pandemi. Nah, intinya adalah bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan bank sentral di berbagai negara, yaitu tujuannya untuk kembali menyumbangkan neraca atau balance sheet-nya. Segala sesuatu yang over atau berlebih itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, bank sentral tidak boleh terlalu lama dalam posisi neraca yang besar. Kalau dari saya gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhaimin. Berarti dalam kondisi neraca bank sentral yang sekarang membesar ini, saya akan ke Pak Rian nih, dari ekonom Universitas Ratu Elizabeth. Apakah neraca bank sentral ini memberlakukan batasan pada opsi kebijakannya? Gimana menurut pendapat Bapak? Silakan. Mas Adi Yoga, pada dasarnya neraca keuangan bank sentral itu tidak bakal membatasi opsi kebijakan moneter, karena target operasional kebijakan moneter bank-bank sentral saat ini seperti yang kita tahu, sasarannya adalah tingkat suku bunga dan atau tingkat nilai tukar. Nah, jadi target operasional yang dituju bukan seperti dulu-dulu yang berupa kuantitas uang yang bakal sangat dipengaruhi oleh neraca keuangan. Mengingat jumlah uang beredar adalah sisi liabilitas langsung dari bank sentral. Oleh karena itu, neraca keuangan bank sentral saat ini tidak akan terlalu membatasi implementasi bauran kebijakan. Selain itu, kalaupun bank sentral misalnya kehabisan aset dan modal, hal itu tidak akan berpengaruh langsung kepada operasional bank sentral sehari-hari, karena walaupun struktur neraca keuangannya menyerupai dan mirip bank komersial, bank sentral tidak diharuskan untuk mencari kapital baru atau berhenti operasi ketika modalnya habis. Dan pada dasarnya sebagai pencetak kurs, secara teoritis, bank sentral itu akan selalu bisa melunasi liabilitasnya selama liabilitas itu ada dalam denominasi kurs domestik yang dicetak oleh bank sentral tersebut. Salah satu contoh penerapan yang kami di Universitas Ratu Elizabeth observasi adalah strategi kebijakan balance sheet atau balance sheet policy dari Bank of England selepas krisis keuangan global 2008.
Mungkin saya akan share screen sebentar. Nah, seperti yang bisa dilihat dari grafik di sini, ada chart C dan D, yang dua-duanya melambangkan keseimbangan neraca keuangan dari Bank of England. Seperti yang dapat dilihat dari terjadinya krisis 2008 yang diakibatkan krisis mortgage di Amerika Serikat dan kolapsnya Lehman Brothers, dari perawalan 2008 kondisi neraca keuangan masih cukup stabil seperti sebelum krisis dan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi saat kebijakan moneter, kebijakan easing dari Bank of England dilaksanakan mulai dari Agustus 2008, dapat dilihat ada peningkatan drastis dalam hal baik liabilitas maupun dari asetnya. Nah, dapat dilihat bahwa setelah drastis pun itu meningkat dan memuncak, selanjutnya tidak disertai oleh tren penurunan drastis atau volatilitas tinggi, dan seperti yang kita tahu Bank of England terus melaksanakan kewajibannya sebagai otoritas moneter dan tidak menghentikan operasionalnya sebagai bank sentral. Untuk itu, kami dari Universitas Ratu Elizabeth menyimpulkan bahwa Bank of England tetap dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka sebagai otoritas moneter dari melaksanakan bauran kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter lainnya, walaupun sudah ada peningkatan yang cukup tinggi dalam balance sheet-nya. Lebih seperti itu. Oke, makasih Pak Rian. Saya selanjutnya akan ke Head Office Bank Indonesia London, ada Pak Gana. Gimana pendapat Bapak mengenai neraca keuangan yang banyak bank sentral saat ini alami, dan juga apakah hal tersebut membatasi dari opsi-opsi kebijakan lainnya? Silakan. Ya, jadi saya sebenarnya sependapat dengan Pak Rian. Jadi saya di sini hanya ingin menambahkan untuk contoh penerapan balance sheet policies. Nah, itu untuk di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 yang sedang kita alami itu membuat pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan burden sharing dengan bank sentralnya, yaitu Bank Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, kebijakan tersebut pada dasarnya memperbolehkan Bank Indonesia untuk membeli surat berharga negara secara langsung di pasar primer. Nah, hal ini ditujukan untuk meringankan beban biaya negara dalam menangani situasi pandemi COVID-19 dan sekaligus memulihkan kondisi perekonomian nasional yang saat ini sedang melesu. Nah, selain itu, dalam menghadapi pandemi, BI juga melakukan kuantitatif easing besar-besaran yang nilainya itu mencapai 845 triliun rupiah sejak tahun 2020 sampai akhir Agustus 2021. Nah, hal tersebut itu memang penting untuk dilakukan supaya perekonomian itu dapat kita injeksi likuiditasnya, khususnya bagi para perbankan nasional demi menjaga kelancaran operasi mereka. Nah, kedua kebijakan tersebut memang pada akhirnya berdampak pada pembekakan dana operasi moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan berdasarkan data yang kami kumpulkan, dana operasi moneter yang dilakukan BI itu meningkat signifikan dari 297 triliun pada tahun 2019 itu menjadi 694 triliun pada tahun 2020, dan bahkan bila kita lihat dari sisi laporan keuangannya, aset dan liabilitas Bank Indonesia itu tentunya mengalami peningkatan ya dari 2,35 kuadriliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 3,04 kuadriliun rupiah pada tahun 2020. Nah, walaupun demikian, pelebaran neraca keuangan tersebut itu tetap tidak menghambat keluasan kebijakan dari Bank Sentral Indonesia. Contohnya itu dapat kita lihat dalam kesiapan Bank Indonesia dalam melakukan intervensi di pasar valuta asing yang kebijakannya itu dinamakan sebagai triple intervention demi meminimalisir potensi dampak yang dapat timbul dari adanya tapering dari The Fed dan penyebaran varian virus Omicron yang saat ini sedang meluas ya di dunia terhadap nilai rupiah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gana dari Head Office Bank Indonesia London. Selanjutnya, kan saat ini inflasi itu sedang cukup tinggi ya, dari
karena pemulihan ekonomi yang semakin baik juga, bahkan kalau di Amerika itu mencatatkan rekor tertinggi inflasi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Nah, saya akan beralih ke visiting profesor dari UGM, Pak Irfan Aziz. Nah, menurut Anda ini dapatkah Bank Sentral menstabilkan inflasi di dunia dengan suku bunga rendah, atau apakah mereka perlu memperluas perangkat mereka dan menyesuaikan kerangka kebijakan mereka? Seperti apa kalau menurut Anda? Oke, baik. Terima kasih Mas Abioga. Langsung saja, kalau secara teoretis ya Mas Abioga, Bank Sentral itu tidak bisa menstabilkan inflasi dengan suku bunga yang rendah. Ketika suku bunga itu rendah atau diturunkan oleh Bank Sentral, maka pinjaman yang bisa diambil oleh individu itu menjadi lebih murah, sehingga money supply atau uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Nah, meningkatnya konsumsi dan investasi ini mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat, atau dengan kata lain terjadi inflasi. Nah, dari hal tersebut kita bisa ambil kesimpulan teoretis bahwa suku bunga yang rendah itu tidak bisa digunakan untuk menstabilkan inflasi. Sebelum kita lanjut, instrumen yang dipakai Bank Sentral untuk menstabilkan inflasi itu ada 3 yang utama, yaitu operasi pasar terbuka, kemudian capital or reserve requirement, dan kebijakan diskonto. Tetapi pada kenyataannya, Bank Sentral saat ini itu dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka untuk bisa menstabilkan inflasi, tetapi tetap dengan suku bunga yang rendah, mengingat kondisi pandemi saat ini. Nah, kondisi ini mengakibatkan berbagai negara di dunia untuk menerapkan kebijakan alternatif atau kebijakan non-standar untuk mengendalikan inflasi, tentunya dengan suku bunga rendah. Nah, untuk contohnya yang saya ambil di advanced economy itu ada Kanada dan United Kingdom. Nah, mayoritas negara maju itu menerapkan instrumen kebijakan moneter standar yang sesuai dengan teori moneter seperti di Kanada dan UK tadi, yaitu dengan tentunya menurunkan suku bunga mendekati 0, kemudian pembelian surat berharga, dan kebijakan reserve requirement. Nah, selain kebijakan standar itu, Bank Sentral itu juga menerapkan kebijakan non-standar, karena di saat ini yang standar sudah tidak cukup lagi. Nah, beberapa kebijakan non-standar itu meliputi yang pertama forward guidance, atau komunikasi Bank Sentral terkait perekonomian negara dan arah kebijakan moneter di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan suku bunga negatif, kemudian credit funding, dan countercyclical capital buffer. Nah, dari kebijakan moneter non-standar ini, Bank of Canada dan Bank of England sama-sama menerapkan forward guidance dan countercyclical capital buffer. Kemudian kebijakan suku bunga negatif ini tidak diterapkan baik di Kanada maupun UK, tetapi suku bunga mereka ditetapkan di masing-masing 0,25% untuk Kanada dan 0,1% untuk UK. Nah, kemudian untuk kebijakan yang mendukung pinjaman langsung tidak diterapkan, tapi ada program untuk mendukung pinjaman bank yang hanya diterapkan di UK, tapi di Kanada tidak diterapkan. Sekian Mas Abiyuga. Oke, baik. Itu dari sisi advance economies ya, negara-negara advance economies. Nah, yang saya ingin tanyakan selanjutnya, bagaimana dengan di negara emerging economies? Silakan untuk pakar keuangan Indo atau PKI, diwakili oleh Pak Mahendra, silakan. Ya, baik Pak Abi atas kesempatannya, terima kasih. Ya, karena dari segi teoritis tadi sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh Pak Aziz. Jadi mungkin dari saya lebih ke arah empirikalnya atau mungkin praktiknya di emerging economies. Karena sebenarnya skenario tantangan dalam mengontrol inflasi di saat suku bunga rendah ini juga sebenarnya cukup banyak dihadapi di negara-negara emerging economies, terutama di kondisi pandemi COVID saat ini. Dan salah satunya juga dialami di negara saya di India, karena aktivitas perekonomian cukup terhambat, operasional bisnis juga cukup terganggu. Nah, untuk menghadapi hal ini, Bank Sentral mau tidak mau harus mengambil kebijakan moneter ekspansif. Nah, di mana hal ini juga berujung pada penurunan suku bunga dan mengakibatkan terjadilah skenario suku bunga rendah yang terjadi saat ini. Dan di balik tantangan ini juga terdapat ancaman bahwa nanti inflasi ditakutkan akan terus meningkat hingga melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam kondisi tersebut, sebenarnya peningkatan suku bunga ini bisa menjadi sebuah solusi apabila pemerintah memang ingin menurunkan inflasi tersebut. Akan tetapi,
pemerintah India sudah memutuskan bahwa untuk suku bunga tidak akan diturunkan. Maksudnya tidak akan dinaikkan, mohon maaf. Nah, jadi mau tidak mau untuk stabilisasi inflasi itu diperlukan berbagai metode-metode yang lain, atau mungkin akan mengadopsi unconventional monetary policy tools dalam bentuk liquidity support operations, program pembelian aset, dan kebijakan forward guidance. Nah, untuk program pembelian aset atau asset purchase program, ini sudah dilakukan dalam bentuk pembelian sekuritas pemerintah yang ini difokuskan pada pasar sekunder. Nah, penerapan program ini merupakan sebuah inovasi juga yang mulai dilakukan sejak bulan Oktober 2020 dengan tajuk State Development Loans. Nah, pada periode tahun 2020 hingga 2020 yang sudah mencapai 304.754 crore rupiah. Nah, untuk liquidity support operation sendiri ini dilakukan dalam bentuk perluasan ketentuan pinjaman, di mana nanti Bank Sentral akan menerbitkan long term repo operations pada Februari 2020 untuk memfasilitasi kebijakan moneter dalam rangka memberikan likuiditas jangka panjang untuk bank umum. Nah, sedangkan untuk forward guidance sendiri ini dilakukan dengan harapan bahwa nanti dengan melakukan komunikasi dan tentang arah dan target perekonomian selanjutnya, Bank Sentral ini dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat hingga nanti diharapkan akan terpengaruh juga ke sektor finansial dan sektor real. Nah, begitu Mas Abi untuk praktiknya di emerging economies khususnya di India. Oke, terima kasih Pak Mahendra atas penjelasannya ya, mewakili negara-negara emerging countries. Nah, tadi banyak sekali sudah dijelaskan dari mulai Prof. Lilo sampai Pak Mahendra ini, Bank Sentral melakukan banyak sekali langkah, baik intervensi maupun policy, kebijakan. Dan saya ingin beralih ke perwakilan ADB di Indonesia, yaitu Bapak Saiful Huda. Nah, apakah Bank Sentral ini atau kebanyakan bank sentral ini telah melakukan intervensi pasar yang berlebihan, ataukah bagaimana? Apakah harusnya mereka mengambil langkah yang lebih agresif untuk menyelamatkan ekonomi negara, atau bagaimana kalau dalam hal ini? Silakan Pak Huda. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi ya pertanyaannya. Sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan tadi secara langsung, saya ingin coba untuk review dikit juga ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara yang lain. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa kasus-kasus ya, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Bank Sentral di emerging market, khususnya di kawasan Asia, yang di sini saya membawa dua contoh, yaitu dari BI, dari Indonesia, dan juga RBI, Reserve Bank of India. Nah, jadi sebelumnya perlu diketahui kalau BI dan RBI itu secara umum mereka memiliki arah kebijakan moneter yang sama, yaitu menggunakan Flexible Inflation Targeting Framework. Nah, karena mereka memiliki satu landasan kebijakan moneter yang sama, sehingga secara umum kebijakan-kebijakan yang mereka ambil di masa pandemi ini juga tidak jauh berbeda, seperti dengan yang tadi sudah banyak disebutkan dengan penurunan suku bunga acuan, kemudian ada juga injeksi likuiditas, serta juga dengan termasuk quantitative easing seperti itu. Nah, namun ini saya belum menemukan literatur yang lebih banyak ya terkait kebijakan yang diambil oleh RBI. Namun kalau dari BI saya juga mencatat bahwa ada upaya pengendalian nilai tukar, kemudian juga ada pembelian SBN dari pasar perdana seperti yang tadi sudah disampaikan kalau tidak salah oleh Pak Gana ya. Kemudian juga ada satu yang cukup unik dari BI, yaitu digitalisasi sistem pembayaran. Nah, satu hal lain yang juga cukup sama ya antara BI dan RBI dalam pengambilan kebijakan selama pandemi ini, yaitu meskipun mereka merupakan dua otoritas moneter yang independen, tetapi mereka sama-sama memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal ya dalam melakukan stabilisasi ekonomi ini. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh BI dan RBI, saya ingin mencoba untuk menggarisbawahi masing-masing satu kebijakan dari BI. Yang pertama yaitu terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran yang mereka meluncurkan KRIS ya. Jadi KRIS itu pada prinsipnya adalah bentuk QR code sebagai
alat untuk pembayaran secara cashless yang itu mengintegrasikan berbagai dompet digital yang sekarang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, peluncuran kris ini memang sebenarnya tidak secara khusus ditujukan dalam penanganan pandemi, tetapi kehadiran kris ini menjadi satu alat yang cukup signifikan untuk tetap menjaga adanya peredaran uang yang ada di masyarakat, karena dengan adanya pembatasan kontak dan sebagainya, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi dengan cashless seperti itu. Nah, namun yang perlu menjadi perhatian terutama bagi BI dalam pelaksanaan atau peluncuran kris ini, meskipun memang nilai transaksi yang tercatat sudah cukup besar, yaitu kurang lebih 11 triliun ya di tahun 2020, tetapi apakah nilai transaksi ini benar-benar sudah merata di Indonesia atau ternyata juga masih terkonsentrasi di satu wilayah tertentu yang memang mungkin infrastruktur yang sudah lebih baik, kemudian perkembangan ekonomi yang sudah lebih baik, sehingga jika ternyata nilai transaksi ini juga masih terkonsentrasi, maka bisa justru menjadi potensi timbul adanya permasalahan kesenjangan yang baru. Kemudian kalau dari RBI, di dalam upaya injeksi likuiditas, ternyata mereka juga tercatat melakukan kelebihan injeksi sebesar kurang lebih 6 triliun dari mata uang India atau 3% dari GDP mereka. Nah, memang dalam kondisi pandemi ini, kelebihan likuiditas ini menjadi satu bagian dari skenario untuk tetap menjaga suku bunga tetap rendah, sehingga ada permintaan uang yang tinggi dan perputaran uang yang tinggi di masyarakat. Tetapi di masa yang akan datang, ketika ekonomi sudah mulai stabil, sudah mulai tumbuh dengan baik, jika kelebihan likuiditas ini tidak diserap dengan baik, maka justru nanti akan mengganggu keberlanjutan dari neraca bank sentral atau neraca dari RBI itu sendiri. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi ya, yang pertama, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kedua bank sentral tersebut bisa dikatakan terlalu mempengaruhi pasar atau terlalu jauh mengintervensi pasar atau tidak? Untuk secara konsep, menurut saya sendiri sebenarnya tidak, karena mereka tetap sesuai dengan kaidah kebijakan moneter yang mereka lakukan, meskipun kalau dari BI ya, mungkin secara relatif kita lihat dengan peluncuran digitalisasi sistem pembayaran ini, mereka jadi seperti satu langkah lebih jauh ya, lebih dalam melakukan intervensi dibandingkan bank-bank sentral yang lain seperti itu. Tetapi adanya intervensi yang lebih jauh ini pun sebenarnya juga tidak terlalu menjadi permasalahan, karena adanya kris ini tidak kemudian bersifat substitusi ya dengan transaksi konvensional menggunakan uang tunai, tapi justru mendorong peningkatan transaksi yang lebih tinggi tanpa adanya disrupsi negatif dalam transaksi di pasar seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah masih diperlukan intervensi lebih lanjut? Kalau dari saya sendiri, yang lebih penting di masa ini adalah bagaimana pengendalian efek-efek samping dari intervensi yang sudah dilakukan, seperti yang tadi kalau dari RBI ada kelebihan likuiditas, kemudian juga dari BI misal mendorong pemerataan infrastruktur untuk sistem pembayaran digital, itu yang lebih penting daripada melakukan intervensi yang lebih dalam lagi, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai merangkak naik, seperti di Indonesia di kuartal 2 sudah lebih dari 7%, dan kemarin di kuartal 3 juga sudah 3% lebih. Jadi lebih ke situ sih, bagaimana kita melakukan stabilisasi setelah dari proses stabilisasi yang kita lakukan di masa pandemi ini. Jangan sampai kemudian stabilisasi yang dilakukan ini justru menimbulkan adanya boom perekonomian yang terlalu tinggi, sehingga menimbulkan shock baru di dalam perekonomian di masa yang akan datang. Seperti itu, Mas Abi, dari saya. Oke, baik Pak Huda dari ADB, Asian Development Bank Perwakilan Indonesia. Telah hadir bersama kita di sini ada Pak Aji Sukron, pengamat ekonomi dari UGM. Langsung saja, pertanyaan yang masih sama. Nah, apakah Bank Sentral saat ini melakukan terlalu banyak intervensi pasar, dan juga haruskah mereka mengambil intervensi yang lebih agresif untuk menyelamatkan ekonomi negara mereka masing-masing? Silakan Pak Aji. Terima kasih Mas Yoga. Ini saya melanjutkan dari Mas Saiful Huda. Nah, menurut saya negara maju itu telah melakukan berbagai cara dalam penanganan pandemi COVID-19. Agresif atau tidaknya tergantung dari hasil output yang dihasilkan. Nah, jika dilihat pemulihan ekonomi di negara maju berjalan dengan baik, ditandai dengan
munculnya krisis di negara-negara Eropa yang mana pemulihan ekonomi mulai berjalan dan kenaikan produktivitas, atau mungkin bisa dilihat dari yang sebelumnya pada tahun 2020 itu kurvanya menurun terjun bebas, kemudian sekarang mulai membaik. Akan tetapi ketika pemulihan ekonomi yang dicapai pasca varian Delta sedikit bisa ditekan penyebarannya, dunia dihadapkan lagi pada varian baru yang kita semua ketahui, yaitu Omicron. Nah, menyikapi hal tersebut, Central Bank di Kanada memproyeksikan interest rate akan terus bertahan pada tingkat yang rendah dari tahun 2022 sampai 2026. Ini sangat lama sekali ya, yang saya rasa bukan hanya negara maju, tapi juga negara berkembang seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan sebelumnya. Nah, interest rate di seluruh dunia lebih rendah daripada di masa lampau, dan terdapat kemungkinan bahwa akan tetap rendah di masa mendatang. Setiap saat mereka memperbarui kebijakan, mereka melihat dengan teliti apakah kebijakan tersebut adalah cara yang terbaik untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan keuangan Kanada. Kemudian, jika ditanya apakah bank sentral harus melakukan intervensi yang lebih agresif untuk menyelamatkan perekonomian, saya rasa hal tersebut masih belum terlalu dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah pemulihan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita survive, dan lebih kepada bagaimana mereka mengantisipasi jika terjadi shock-shock yang muncul dari varian-varian baru. Bahkan kalau misalnya kita lihat aja, pemerintah kayaknya kayak agak menyangka bahkan setelah varian Delta yang mungkin dirasa ini mendisrupsi perekonomian dengan sangat besar sekali, ini ada varian baru Omicron yang mungkin diprediksi akan lebih besar lagi ketimbang sebelumnya. Nah, jika ditarik kesimpulan dari beberapa pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya, pada akhirnya bank sentral di negara maju ataupun berkembang itu selalu belajar dan melakukan pendalaman tentang kebijakan yang akan mereka terapkan secara berhati-hati. Karena sulitnya memprediksi atau forecast upcoming event yang akan terjadi selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Bahkan sampai kapanpun kita kurang tahu itu akan berlangsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aji dan juga ke-9 narasumber yang tadi telah memberikan jawaban atas pertanyaan ini yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya dunia industri, dunia usaha, dan sebagainya. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama di sini di Central Bank Policy Forum. Kami mendiskusikan, Anda menyimpulkan. Terima kasih dari saya selaku host Abioga Wianto dari Perserikatan Bank Sentral Dunia. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.